Oke teman-teman, jadi hari ini Masun kepengen bahas tentang kelistrikan nih, terutama untuk user Mio ya, yang sering akinya tekor mulu. Selain membahas kelistrikan motor, Masun juga kepengen nih compare aki-aki yang sudah Masun pakai, terutama nih ya, terutama aki yang sedang viral ya cuy, ya di kalangan anak-anak racing ya. Ya sebelumnya Masun udah pernah pakai juga sih aki dari Motobet ini. Kebetulan kan customer Masun itu akinya tekor, jadi Masun cariin lah di bengkel-bengkel Ambarawa, stoknya pada kosong untuk Mio gitu. Ada sih tapi aki basah ya kan, waduh lah ya. Untuk aki basah ya mungkin nanti kita bahas lah tentang aki-aki ini ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya mau nggak mau Masun jual aja aki Motobet yang ada di Mio Amornya Masun ya, dengan pemakaian tuh kurang lebih 4 bulan lah ya. Dan di sini Masun beli aki baru lagi nih ya cuy ya, Motobet juga sih. Oke, tanpa basa-basi ini Masun pengen unboxing dulu lah ya. Oke, setelah di unboxing nih kan, apa aja sih yang ada di dalam paketnya? Yang jelas sih ini ya teman-teman ya, akinya, dan dikasih free ini nih, dikasih free gantungan kunci ya, anjas, boleh-boleh lah ya. Dan di sini juga Masun dikasih kartu garansi nih, dikasih kartu garansi selama 6 bulan. Dan di sini Masun beli akinya tuh seharga 180.000 di toko Oren. Oke, kita langsung aja nih kita buka ya kotak akinya. Nah, di sini ada ini sih, ada dikasih baut untuk ke kelistrikan motor kita nanti ya teman-teman ya, untuk ke akinya nih. Dan ini juga nih, ini tokoh utamanya ya, anjas, Motobet Gel Teknologi ya, dengan kode tipe MTX 5AL. Nah, untuk peruntukan Mio ini ya. Nah, jadi sebenarnya sih ampere yang dibutuhkan Mio itu di motor Mio itu sebenarnya hanya 3,5 ampere ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beli aki Motobet ini ya termasuk upgrade lah ya, dari aki standar ke aki Motobet ini ya. Oke, mungkin Masun pengen jelasin satu-satu dulu nih ya. Oke, yang pertama nih ada aki basah ya teman-teman ya. Kita ke kelebihannya dulu deh ya. Untuk kelebihannya aki basah ini yang jelas harganya lebih murah ya. Dan yang kedua itu ini bisa diperbaiki teman-teman. Tetapi kalau udah di bawah lower level itu biasanya motor teman-teman itu sangat sulit untuk di starter gitu ya. Dan untuk aki basah ini juga lebih awet lah gitu ya. Itu tadi karena bisa diperbaiki. Dan untuk kekurangannya yang jelas sih ribet banget ya perawatannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya akinya itu kurang ya kita harus isi. Kalau misalnya memang apa ya berlebihan gitu kurangnya ya kita harus servis lagi, budget lagi keluar gitu ya kan. Waduh lah ya. Dan juga ini nih untuk air aki ini kan dia kan asam ya teman-teman ya, asam. Kalau misalnya terkena bodi motor itu bisa berkarat atau korosi. Makanya kita logikanya aja deh ya, kita naik motor gitu kan kena jalan-jalan berbatu gitu pasti bakal netes-netes kan gitu kan. Jadi kalau kena bodi itu bisa mengakibatkan korosi atau berkarat. Oke, kita lanjut lagi ke aki kering ya teman-teman ya. Ini aki keringnya dari GS Astra. Dan untuk GS Astra ini sudah ada peningkatan nih. Ampere yang dihasilkan itu adalah 4 ampere. Kan kalau untuk Mio kan 3,5 ampere ya teman-teman ya. Jadi untuk kelebihan pertamanya ya yang jelas sih PNP ya, tidak seperti aki basah. Kalau aki basah itu kan kalau keadaan baru harus diisi-isi dulu kan, harus diisi terus baru bisa dipakai. Dan yang kedua itu dari segi perawatan sih, dari segi perawatan itu lebih simpel dibandingkan aki basah. Kalau aki basah kan kita harus ngecekin nih tiap bulan atau tiap minggu gitu ya. Apalagi kalau rusak ya cuy ya, harus dicek tiap hari ya. Jadi kalau airnya udah di bawah lower level nih ya udah itu apa namanya starter teman-teman itu lebih berat. Dan kalau udah rusak juga ya harus keluar budget lagi gitulah teman-temannya. Jadi lebih apa ya, lebih higienis lah untuk dalam segi perawatan. Dan juga untuk ini tidak mengakibatkan korosi juga ya teman-teman ya, karena apa udah paten ini. Jadi tidak bocor lah gitu untuk aki kering ya teman-teman ya. Anjas. Lanjut lagi nih ya, ini aki yang termasuk paling awet lah yang Masun pakai, yaitu aki dari Wilwood teman-teman ya, Japan Teknologi. Untuk bahannya nih udah ini ya, udah menggunakan nano gel. Berbeda nih dengan GS Astra ya. Kalau GS Astra masih menggunakan elektrolit lah gitu teman-teman ya. Dan dalam segi keberatannya pun juga lebih enteng ini ya, lebih enteng Wilwood ya. Ya mungkin dari bahannya gitu ya, dari nano gel. Dan untuk modelnya itu GM5Z. Dan output yang dihasilkan
kelebihan dari aki ini itu adalah 12 volt 5 ampere. Dan ini tuh Masion pakai itu dari zaman-zaman masih menggunakan die maker, D2 Pro Laser, dan menggunakan billet ya teman-teman ya. Waduh, ini memang termasuk aki paling awet lah ya. Dan untuk kelebihannya sih yang jelas satu ya, ini PNP ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli ya udah langsung pasang aja. Dan juga untuk dalam segi perawatan itu jelas banget sih, tidak ribet lah kayak aki basah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke bintang utamanya ya teman-teman ya, yaitu Motobet nih yang lagi rame di kalangan anak-anak racing ya. Dan kalau untuk Motobet ini udah menggunakan gel teknologi juga ya. Mungkin sama aja sih kayak ini ya, kayak Wilwood ya teman-teman ya. Dan untuk ampere yang dihasilkan itu adalah 12 volt 5 ampere. Karena ini kan masih aki baru kan. Masih kepengen ngetes sih berapa sih dapat voltnya gitu ya kan. Namanya kalau biasanya sih kalau aki-aki baru itu paling maksimal itu di berapa ya? Paling di 11 atau di bawah 10 lah gitu teman-teman ya, karena masih baru kan, belum ada pengisiannya. Oke, kita cek aja nih kalau Motobet berapa ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Oh, yang dihasilkan udah 12,8 ya tadi ya. Nah nih. Nah, yang dihasilkan udah 12,8. Kalau normalnya kan mungkin kalau dalam posisi mesin hidup ya 13 lah. Kalau menggunakan power up ya pasti lebih lagi ya, bisa sampai 14 teman-teman ya. Dan kelebihan Motobet ini ya sama aja sih seperti aki kering pada umumnya ya. Ya langsung PNP, dan untuk dalam segi perawatan itu juga lebih enak lah, tidak ribet aki basah ya teman-teman ya. Tetapi ini Motobet itu memiliki kelebihan, yaitu tegangan yang dihasilkan itu lebih stabil teman-teman. Jujur, Masion kan tahu banget kan karakter motor-motornya Masion. Setelah pakai Motobet itu sekali starter itu kayak gimana ya? Kayak langsung ngejreng gitu. Kadang starternya itu bisa kelewatan gitu teman-teman. Jadi memang kerasa banget sih tegangannya itu sangat stabil banget ya teman-teman ya. Wih, boleh-boleh nih. Jadi kalau dikhususkan untuk motor teman-teman yang spekan nih boleh-boleh lah ya. Tapi kebanyakan juga teman-teman Masion juga menggunakan Motobet itu yang apa ya, yang 7 ampere. Kalau yang udah speknya 150 ke atas ya teman-teman, itu biasanya menggunakan punya Satria FU. Dan untuk dimensinya pun pasti lebih besar sih kalau untuk Satria FU ya teman-teman. Dan untuk kekurangannya ya teman-temannya dari Motobet. Nah, untuk kekurangannya itu adalah di bagian ini teman-teman, di bagian pengancing ini nih, aki ke kelistrikan motor kita. Ini kemarin Masion ini ya mungkin iseng lah ya, iseng nyuci motor itu pas terbuka gitu, kena air dan berkarat. Makanya itu Masion jual ya cuy ya, anjas lah ya. Semoga customernya Masion tidak ini ya, tidak nonton ya. Aduh lah ya. Jadi berkarat di bagian sini teman-teman. Ini sih emang sih bahannya logam ya teman-temannya. Tapi logamnya tuh tidak anti karat nih, berbeda nih dengan yang ini nih, yang dari Wilwood nih. Ini udah logam timbal nih, anti karat teman-temannya. Ini udah Masion coba selama 2 tahun anjir nih nggak berkarat cuy. Ini juga GS Astra juga ini ya tidak berkarat juga ya cuy ya. Nah, kalau kita bedain nih, nih teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tuh, tipis banget ya. Jadi untuk dalam segi perawatan ya teman-teman ya harus hati-hati juga sih. Mending dihindari dari air gitu ya, biar tidak mengalami korosi lah di bagian ininya ya, di bagian pengait aki ke kelistrikan motor teman-teman. Oke, jadi untuk tips dan kesimpulannya kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ya. Kalau kelistrikan masih standar, pelampuan juga masih standar, masih bisa banget kok menggunakan aki merek GS Astra. Tetapi untuk kelemahannya dari aki ini tuh kalau sudah terlambat ngecharger atau ngecas biasanya langsung rusak. Kalau perlampuan teman-teman sudah full LED dan untuk mencari jangka pakai yang panjang, Masion bisa saranin menggunakan aki Wilwood. Dari segi keawetan tidak diragukan lagi ya. Kalau motor teman-teman sudah spekan, membutuhkan tegangan serta daya yang lebih stabil, Masion bisa saranin aki Motobet. Nah, untuk teman-teman yang aki motornya sering tekor, coba cek dulu terlebih dahulu sistem kelistrikannya. Apakah kiprok masih berfungsi dengan normal? Dan bagian spool apakah kawat-kawatnya masih terlilit dengan kondisi baik? Kalau teman-teman kepengen upgrade ke sistem charger atau cas yang lebih besar, bisa menggunakan kiprok NMAX. Kebetulan Masion juga ada jual nih kiprok NMAX beserta kabel yang sudah PNP Mio ya. Yang jelas kiproknya jaminan 100% original ya. Percuma kalau teman-teman beli aki yang tegangannya besar serta berkualitas sekalipun, tapi sistem kelistrikan motor teman-teman masih amburadul. Wah, itu ya percuma banget ya teman-teman ya. Oke deh, mungkin gitu aja sih info dari Masion ya. Semoga info dari Masion bisa mengedukasi teman-teman dan menjadi referensi di dunia modifikasi ya. Thank you.